Saudara Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa marah karena dibohongi oleh anak buahnya soal insiden penyerangan Pos Ramil Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa marah atas kelalaian Komandan Kompi yang berujung gugurnya 3 prajurit TNI Angkatan Darat di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua, Januari lalu. Andika mengatakan kejadian sebenarnya terkait penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata Papua berbeda dengan yang dilaporkan Komandan Kompi. Andika menegaskan Komandan Kompi telah berbohong. Tetapi kegiatan yang dilaporkan oleh Komandan Pos kepada Komandan atasnya, itu Komandan Batalion, yang waktu itu Vikon dengan saya, nah itu bohong. Jadi misalnya dikatakan dia mengeluarkan pengaman pos itu patroli ke titik ini, ke titik A. Ternyata yang dilakukan itu ke proyek galian pasir. Nah, kan gitu-gitu kan membuat kalau dilaporkan sebenarnya kan pasti mungkin ada pertanyaan, itu apa di situ? Satu, boleh nggak kamu di situ? Ya kan? Nah, sehingga itulah yang kemudian ditutupi, harapan yang nggak ketahuan. Menurut Andika, Komandan Kompi berperan sehingga memicu insiden penyerangan KKB Papua. Komandan Kompi tidak memperhitungkan dan menyepelekan gelar pasukannya. Dilakukan juga dengan tanpa pertimbangan taktis. Ingat, ini kan bukan daerah biasa lain, ini daerah yang memang keamanannya juga agak lebih tidak biasa, gitu loh. Panglima TNI memerintahkan agar Komandan Kompi di lokasi penyerangan tersebut diproses hukum. Maksudnya pertimbangan pendek sekali, hanya soal kita dapat uang tambahan untuk pengamanan di situ, dikorbankan semuanya. Jadi saya ingin ada proses hukum terhadap Danpos ini atau Komandan Kompi, ya, dituntaskan supaya jadi pembelajaran juga. 3 prajurit TNI menjadi korban penembakan di distrik Gome. Aksi tersebut terjadi saat pergantian tugas jaga sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur pada 27 Januari 2022. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyebut ada kebohongan dalam kasus gugurnya 3 prajurit TNI di Papua pada bulan Januari lalu. Panglima marah setelah tahu bahwa Komandan Kompi menutupi fakta sebenarnya tentang peristiwa itu. Apa yang menjadi catatan dari Komisi 1 DPR terkait kejadian ini? Kita tanyakan kepada anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Supyadin Aris Saputra. Selamat malam Pak Supyadin, sehat selalu. Selamat malam Mas Aiman. Iya. Ya, koreksi ya, saya tidak lagi di Komisi 1. Oke, baik. Ya, Mantan tapi masih sebagai asisten operasi ya Pak, mantan asisten operasi. Sebagai pengamat militer sekarang ini. Oke, baik. Tapi masih di Partai Nasdem, betul Pak Supyadin Ya, ya? Ketua DPP saya bidang Hankam. Ketua DPP bidang Hankam, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Supyadin Aris. Pak Supyadin, apa yang bisa Anda lihat dari temuan yang disampaikan Panglima TNI terkait adanya kebohongan dalam peristiwa penyerangan di distrik Gome Januari lalu? Ya, yang pertama tentu saya turut berduka cita yang mendalam ya atas gugurnya 3 prajurit terbaik dari Batalion Infanteri 408 gitu. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Mas Aiman, jadi Panglima sudah menjelaskan itu ada kebohongan dan segala macamnya. Jadi kalau dari kacamata militer, kebohongan ini yang dikaitkan dengan Panglima tadi, kalau bahasa saya itu di daerah operasi, namanya korupsi taktis. Ya. Tadi Panglima bilang, dia berada di A, tapi sebenarnya yang dia laporkan berada di B. Nah, ini yang kita sebut dengan korupsi taktis. Nah, yang kedua, saya lihat Komandan Kompi ini, ya, dalam menempatkan prajurit di posnya, ya, tidak mempertimbangkan, ini istilah militer lagi Mas Aiman, perkiraan keadaan medan dan perkiraan keadaan taktis. Jadi seorang Komandan Kompi kalau ingin menempatkan prajuritnya, dia harus lihat dulu bagaimana posisi medan itu. Apakah ada ancaman, ada medan yang lebih tinggi dari tempat dia ngepos itu. Karena bagaimanapun
posisi pos itu harus merupakan titik tertinggi dari semua titik yang ada di situ, di sekitarnya. Sehingga kalau terjadi serangan musuh, maka dia dengan cepat bisa melakukan antisipasi. Nah, kalau dia tidak berada pada posisi tinggi, maka itu tadi, dia akan jadi objek serangan dari KKB. Oke. Yang ini saya katakan karena mungkin posisi dari anak buahnya ini sudah diintip oleh KKB, maka menurut Komandan Kompi, ketika terjadi menurut katanya, pergantian pos, nah disitulah terjadi kelengahan. Kemudian diserang oleh KKB, memang mungkin KKB ini sebelumnya sudah melakukan ambush. Ambush itu pengendapan, Mas Aiman ya. Dia mengendap di situ bersembunyi, menunggu sampai pasukan Kompi ini muncul, dia sikat. Artinya pasukan ini terdadak sebenarnya gitu, sehingga memunculkan korban 3 orang, begitu Mas. Baik, itu prosesnya. Tapi bahwa ada 2 pesan yang disampaikan oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa. Yang pertama, ada fakta yang kemudian ditutupi ketika laporan ke komandan yang berada di atasnya untuk mencari uang tambahan. Lalu kemudian sempat disebutkan juga oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, ada di proyek galian pasir. Ini tentu menjadi pertanyaan dari 2 hal ini, apakah personil yang seharusnya menjaga dikurangi karena ada proyek, dalam tanda kutip ya, uang tambahan untuk pengamanan proyek galian pasir? Tentu ini masih pertanyaan karena belum ada kejelasan soal ini. Tapi yang saya tanyakan, benarkah hal-hal seperti itu sering terjadi di Papua? Itu kalau sering terjadi saya tidak terlalu paham, tapi begini, apapun yang dilakukan oleh seorang Komandan Kompi, apakah dia memindahkan posnya, atau mengalihkan posnya, atau menempatkan pos baru, maka dia wajib lapor kepada Komandan Batalion. Yang di atasnya ya? Ya, yang di atasnya. Komandan Kompi melapor ke Komandan Batalion. Ya, sekalipun katakanlah itu dia diminta oleh perusahaan di situ untuk mengamankan kan. Dan itu boleh, itu sah saja? Sepanjang itu tergantung keputusan Komandan Batalion. Jadi kalau dia lapor, Pak, ini ada perusahaan yang memang memerlukan pengamanan, di mana di sana tidak ada pengamanan. Mohon petunjuk Komandan. Harusnya itu yang dilakukan oleh Komandan Kompi. Nah, kelihatannya dari pembicaraan Panglima itu, ini dia tidak lapor gitu loh. Ya. Sehingga mungkin ada strategi yang kemudian juga diabaikan di sana sehingga kemudian memunculkan korban jiwa. Ya, ada begini Mas Aiman, kalau sampai kita diambush ya, diendap begitu, dihadang, ini biasanya selalu terjadi rutinitas. Pergantian pasukan atau rutinitas dalam penjagaan. Nah, itu tidak boleh di daerah operasi, tidak boleh Mas Aiman. Kalau hari ini kita masuk jam 9 pagi pergantian, besok sudah harus berubah. Supaya KKB atau musuh itu tidak bisa menduga kapan sih pergantian posnya ini gitu loh. Itu. Jadi ini soal komunikasi saja tapi ternyata efeknya fatal. Memunculkan 3 korban jiwa dari pihak TNI. Karena dia tidak jujur, tidak lapor kepada Komandan Batalionnya. Kalau saya monitor di situ memang tidak lapor kepada Komandan Batalionnya. Itu. Dan hal-hal seperti ini mungkin saja terjadi di daerah-daerah yang memang berbahaya. Tidak hanya di wilayah yang saat ini kita tahu di Puncak, misal Kabupaten Puncak di Papua, tapi juga ada beberapa daerah lain yang kemudian juga patut kemudian diduga bahwa hal ini masih juga terjadi dan kemudian membahayakan. Dan Panglima TNI membukanya agar tidak terjadi kembali. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, seharusnya tidak boleh terjadi. Sekali lagi, seorang komandan lapangan itu, apalagi level Komandan Kompi, dia harus melaporkan. Kan setiap hari itu, dia melaporkan disposisi pasukannya. Apakah terjadi perubahan atau tidak. Itu ada laporan harian, Mas Aiman. Dia melaporkan kepada komandannya. Nah, kalau ada pos-pos baru, dia memindahkan, dia lapor. Nanti kan ditanya oleh komandannya, ada apa kamu memindahkan ke situ? Gitu kan begitu. Nah, ini sebenarnya hal-hal ini juga memang bukan sering ya, suka terjadi di daerah operasi. Tetapi sekali lagi, lalai dalam prosedur melaporkan kepada unsur komandannya. Ini yang keliru. Jadi kelalaian ini menurut saya ya.
Ada kelalaian Komandan Kompi dan ini tidak boleh terjadi lagi. Komandan Kompi itu membawai sekitar 100 personil pasukan ya, betul ya Pak Supyadin? Sementara batalion hampir 1.000. Kalau di home base, satu Komandan Kompi Infanteri itu anak buahnya sekitar 140, Mas Aiman. Oh, 140, oke. Satu batalion? Nah, satu batalion sekitar ya 1.000 kalau sekarang. 1.000, Tapi itu oke, kan baik. kalau operasi tidak semua ikut. Oke, Tidak baik. semua ikut. Karena kan ada yang jaga di home base gitu. Dan ini sudah benar Panglima TNI membuka hal ini ke publik karena kan disampaikan di channel YouTube ya. Meskipun kadang-kadang kita juga berpikir bahwa tentara biasanya tertutup tapi kemudian sekarang terbuka. Terakhir, apa yang Anda lihat dari pesan Panglima TNI soal ini? Ini kan internal Ya, TNI. ya. Ini kan Panglima ingin mengungkapkan kepada yang lain lah ya, kepada pimpinan-pimpinan yang lain bahwa jadi prajurit itu kan tidak boleh berbohong, harus terang, apalagi di daerah operasi. Nah, oleh karena itu ke depan menurut saya dari pelajaran ini pimpinan yang di atas komandan batalion membawai komandan kompi harus sering mengontrol anak buahnya, mengecek, tidak boleh lalai. Hari ini di mana penempatan kamu pasukannya? Apakah ada perubahan atau tidak? Itu harus selalu. Makanya saya katakan tadi, setiap pagi itu atau malam, itu Komandan Kompi membuat laporan harian, Mas Aiman, kepada Komandan Batalionnya. Komandan Peleton juga lapor kepada Komandan Kompi. Kan biasanya Komandan Kompi itu membawai 3 sampai dengan 4 peleton, Mas Aiman. Ya. Jadi ini pelajaran cukup mahal. Akibat kelalaian seorang Komandan Kompi, maka 3 prajurit menjadi korban tewas. Nah ini tidak boleh terjadi lagi dan saya hormat, apresiasi kepada Panglima TNI yang membuka ini secara terbuka di kanal YouTube. Supaya ini jadi pelajaran bagi kita semua. Baik, terima kasih. Pengamat militer Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Supyadin Aris Saputla telah memberi informasi di program Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Pak Supyadin. Terima kasih Mas Aiman, salam sehat selalu. Sehat selalu juga.